Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Merupakan kebahagiaan tatkala kita mengadakan pengajian kemudian dihadiri oleh orang-orang penting, mereka menyisikan waktu mereka, ya. Kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman mereka dan memberi taufiknya selalu kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan kisah seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah memuji Nabi Ibrahim dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kisahnya sangat menarik, akhlaknya sangat mulia, dan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang-orang musyrikin, kesabaran beliau dalam mendakwakan tauhid. Banyak sekali pujian dalam Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, karena Ibrahim yang telah menunaikan janjinya, yaitu yang telah menjalankan perintah-perintah Allah. Allah juga berfirman, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan perintah-perintah dan dia menjalankan perintah-perintah tersebut. Oleh karena sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim imtathala jami'a ma umira bihi. Dia menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tidak ada satu perintah pun yang dia tinggalkan. Kemudian dia meninggalkan seluruh yang Allah larang kepadanya. Tidak ada satu larangan pun yang dia kerjakan. Luar biasa. Maka dia dipuji dengan wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang benar-benar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga diangkat sebagai kekasih Allah. Dan hanya dua di antara para rasul yang mendapat predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadhtu Abu Bakrin khalila, walakin sahibukum Khalilur Rahman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya dan Allah menjadikan aku juga sebagai kekasihnya. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku selain Allah, saya akan angkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi Rasulullah SAW tidak boleh. Kata Nabi, akan tapi saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah umat. Umat maksudnya apa? Dia qudwat, pemimpin. Ya, terkumpul kepadanya banyak keutamaan. Yang keutamaan-keutamaan tersebut biasanya terpencar-pencar dalam beberapa orang, dalam banyak orang, tapi seluruh keutamaan tersebut tergabungkan dalam diri Ibrahim. Makanya disebut dengan umat, seakan-akan dia mewakili banyak orang. Qudwah. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah, kami akan menjadikan kau seorang imam, wahai Ibrahim. Qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, senantiasa condong kepada tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Bagi yang belajar bahasa Arab tentu ngerti. Wa lam yaku di situ adalah fi'il mudhari' tetapi kemasukan huruf lam, dan lam di antara sifatnya adalah harfu qalabin, yaitu huruf yang merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan.
Bukan kita terjemahkan Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, tidak. Tetapi tidak pernah, karena yang dinafikan adalah fi'il madhi, tidak pernah berbuat kesyirikan di masa lalunya. Ya, ini saya tekankan kenapa? Karena sebagian orang menyangka Nabi Ibrahim pernah musyrik, kemudian mencari Tuhan, ya. Nanti kita akan jelaskan itu kesalahpahaman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir menjelaskan, an'umih adalah dalam bahasa Arab adalah salah satu sigot dari jam'ul qillah. Jam'ul qillah yaitu lafal jamak yang menunjukkan jamak tersebut jumlahnya 3 sampai 10. 3 sampai 10. Jadi Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat yang sedikit, ya, yang jumlahnya 3 sampai 10, karena af'ul adalah salah satu dari bentuk jamak qillah. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat bersyukur. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Kalau nikmat-nikmat yang kecil dia syukuri, apalagi nikmat-nikmat yang besar. Tidak seperti sebagian kita yang mungkin baru ingat kepada Allah kalau diberi kenikmatan yang besar. Nikmat-nikmat kecil kita lewatkan saja seakan-akan sudah tugas Allah beri nikmat kepada kita. Ya. Padahal itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim bersyukur dengan detail atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya Allah suka kalau seorang hamba senantiasa bersyukur. Innallaha la yarda, sungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba idza syariba syarbah fayahmadahu. Jika seorang hamba minum air minum kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan makanan maka dia muji Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan hamba yang seperti ini, senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan terhadap nikmat-nikmat yang dianggap sederhana dan sepele. Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah memilih dia, diangkat menjadi seorang rasul, dan Allah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ya, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia di dunia diberikan kebaikan, yaitu diberi penyebutan yang mulia. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini spesial. Seluruh agama memuji Nabi Ibrahim. Agama Yahudi memuji Nabi Ibrahim, bahkan ngaku-ngaku mengikuti ajaran Ibrahim. Agama Nasrani juga demikian, memuji Nabi Ibrahim, ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya kata Allah, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi dia seorang yang hanif, yang muslim, bukan seorang musyrik. Oleh karena Nabi Ibrahim dipuji oleh seluruh manusia, bahkan dari agama-agama yang terjerumus dalam kesyirikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang saleh bersama penghuni surga. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kata Allah, kemudian kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Bayangkan Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran bapaknya, nenek moyangnya Ibrahim. Ibrahim adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim di atas agama yang luar biasa, di atas tauhid yang sangat sempurna. Di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat pemaaf. Makanya Allah mengatakan inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat halim. Halim itu apa? Dzu khuluqin hasan wa sa'atis sadr. Orang yang berakhlak mulia, kemudian dadanya lapang, wa adamul ghadab, tidak suka marah-marah. Kapan Allah menyebutkan sifat Nabi Ibrahim ini? Tatkala malaikat datang kepada Nabi Ibrahim mengabarkan bahwasanya mereka akan menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Kata Allah, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Tatkala Nabi Ibrahim tadinya ketakutan, kemudian hilang rasa takut tersebut, kemudian Allah berikan kabar gembira bahwasanya dia akan punya anak. Setelah dia merasa tenang, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim berdebat dengan para malaikat tentang kaum Nabi Lut. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa diadab kaum Nabi Lut. Dia kasihan sama kaum Nabi Lut. Ya, dia kasihan. Ya. Makanya Allah mengatakan inna Ibrahim la halimun. Sungguhnya Ibrahim adalah halim, tidak suka marah, pemaaf. Bayangkan, nanti kita akan sebutkan, dia dibakar oleh kaumnya, dia tidak berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya. Dia diusir oleh bapaknya, dia pergi dengan penuh ketenangan.
dimusuhi oleh seluruh kampungnya, dimusuhi oleh seluruh negerinya, dia tidak berdoa agar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, diusir pergi. Tidak mudah emosi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara sifatnya adalah sangat dermawan. Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim sangat memuliakan tamu. Dalam surat Az-Zariyat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman." Qala salamun qaumun munkarun. Ya, tatkala malaikat-malaikat datang dengan menjelma menjadi manusia. Dan Nabi Ibrahim tidak mengerti ternyata malaikat-malaikat tersebut manusia, saking sempurna penjelmaannya. Malaikat datang bertamu di rumah Nabi Ibrahim, kemudian mereka berkata salam. Kata Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun, keselamatan kepada kaum yang saya tidak kenal. Ini siapa ini? Saya tidak kenal. Ternyata malaikat Jibril, Mikail dan beberapa malaikat menjelma menjadi manusia. Tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Karena ada tamu datang dia muliakan. Segera diam-diam dia pergi ke rumah keluarganya, lantas dia menyembelih sapi yang gemuk. Dalam rangka memuliakan tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ingat ya, Ibrahim tidak nyemplok telur ya enggak. Tapi dia nyembelih sapi gemuk. Untuk memuliakan apa? Tamu. Sudah dihidangkan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan ternyata malaikat tidak makan karena mereka bukan manusia. Jadi lihat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mulia. Taib, dalam hadis juga Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, "Innakum mahsyuruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Kalian akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, belum disunat. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina." Sebagaimana kami ciptakan manusia dari awal, kami ulangi lagi penciptaan. Manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, tidak bawa apa-apa. Demikian tatkala mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, juga demikian kondisinya. Kemudian kata Nabi SAW, "Awwalu man yuksa Ibrahim." Yang pertama kali dipakaikan baju adalah Ibrahim alaihissalam. Zahirnya Nabi Ibrahim lebih dahulu dipakaikan baju daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya demikian. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan hadis ini menunjukkan ada keistimewaan Ibrahim alaihissalam lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sisi ini. Namun secara total Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Namun dalam sisi ini Nabi Ibrahim lebih dahulu dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, karena waktu Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaumnya, dibukalah bajunya. Dan dia pernah dibuka bajunya untuk membela tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih banyak keutamaan-keutamaan Nabi Ibrahim, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, intinya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersalawat kepada Nabi dengan berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah salawatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana kau curahkan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini menunjukkan Ibrahim dan keluarganya adalah hamba-hamba yang mulia. Baik, kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Arab. Dia lahir dan tumbuh di Babil, salah satu tempat di negeri Irak. Oleh karenanya di antara anaknya Nabi Ibrahim adalah Ismail, dan Ismail bukan orang Arab. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ismail tumbuh dan berkembang di kota Mekah. Tatkala dewasa, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bertumbuh berkembang, kata Allah, "Fata'allamal Arabiyyah." Maka Ismail belajar bahasa Arab karena dia tinggal sama orang-orang Arab. Ya. Jadi Ibrahim bukan orang-orang Arab. Nabi Arab cuma 4. Kata para ulama, Nabi Arab cuma 4, yaitu Saleh, kemudian Hud, kemudian Saleh, Syuaib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 orang. Saleh, siapa? Hud, Saleh, Syuaib dan siapa? Nabi Muhammad. Selainnya bukan orang Arab. Tapi enggak ada Nabi Indonesia, enggak ada ya. Jangan berharap, enggak ada. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim sejak kecil Allah berikan beliau hidayah dan sudah beliau berdakwah tatkala masih remaja. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya
ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusydahu, hidayah kebenaran, ya, tauhid kepada Ibrahim. Min qabl, kata Ibnu Katsir, sejak kecil Ibrahim sudah diberikan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya Nabi Ibrahim mulai dakwahnya tatkala dia masih remaja. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan dua jenis masyarakat yang melakukan kesyirikan. Di kampungnya di Babil, beliau bertemu alaihissalam dengan orang-orang penyembah benda-benda bumi, penyembah berhala. Kemudian tatkala beliau diusir kemudian pergi ke negeri Syam, beliau mendakwahi kaum yang menyembah benda-benda langit seperti rembulan, matahari dan bintang-bintang. Jadi dua jenis kesyirikan beliau dapatkan. Beliau mulai dakwah beliau tatkala di Babil, ya. Mulailah beliau mendakwahi ayahnya. Allah sebutkan dalam surat Maryam dan yang lainnya, ya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak bisa, ya, melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berikan kau apa-apa? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, kenapa wahai ayahanda, sungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu yang kau tidak miliki. Dia tidak mengatakan ayahanda kamu goblok, kamu tolol, enggak, ya. Tapi dia menggunakan kata yang sangat halus. Dia tidak mengatakan pak, tapi dia mengatakan ayahanda. Abad itu kalimat yang sangat halus untuk manggil apa? Ayah, ya ayahanda. Bukannya kamu bodoh, ya, tapi saya punya ilmu yang kau tidak punya. Ya, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahanda, jangan kau menyembah syaitan. Ayahnya marah. Qala araqibun anta an alihati ya Ibrahim? Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jadi subhanallah, Ibrahim seorang nabi, bapaknya konon tukang bikin apa? Tukang bikin Tuhan. Jadi bapaknya punya pabrik Tuhan, ya. Anaknya Ibrahim. Ya. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti, saya akan rajam kamu. Saya akan lempar dengan batu. Pergilah. Diusir oleh ayahnya. Qala salamun alaik. Ibrahim pergi tidak marah-marah, pergi salamun alaik. Keselamatan bagimu wahai ayahanda, saya tidak akan mengganggumu. Sa'astaghfiru laka rabbi, justru saya akan mohon ampunan untuk engkau. Tapi kemudian Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi beliau bersabar. Taib. Sekarang selain mendakwahi ayahnya, dia juga mendakwahi kaumnya. Luar biasa dakwah Ibrahim, masih remaja. Sebagian ulama mengatakan umurnya sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha aqifun. Nabi Ibrahim datang menegur ayahnya dan juga menegur kaumnya. Ini patung-patung apa ini yang kalian nongkrong di situ, ya. Beribadah di situ. Kaumnya tidak punya dalil untuk punya hujah untuk menjelaskan tentang legalnya menyembah berhala-berhala tersebut. Dalil mereka cuma ikut tradisi nenek moyang. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini dari dulu, menyembah apa? Berhala. Dan inilah perkara yang sangat menghalangi hidayah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tatkala seorang berpegang teguh dengan tradisi, tradisi itu sangat sulit untuk dirubah. Itu kenyataan yang ada. Orang-orang musyrikin tatkala ditegur oleh Nabi SAW, kenapa kalian menyembah berhala? Kata mereka, inna wajadna aba'ana ala millah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini, kami hanya tinggal ngikut. Dan inilah hujah yang disampaikan oleh kaum Nabi Ibrahim. Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala. Tapi apa kata Ibrahim? Masih muda, semangat. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim, kalian dan nenek moyang kalian dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kalau saya dibilang kamu sesat, saya mungkin masih sabar. Tapi kalau saya dibilang kamu, bapakmu, mbahmu, semuanya sesat, wah ini repot. Ibrahim alaihissalam mengatakan, antum kalian dan bapak-bapak kalian dan nenek moyang kalian dalam kesesatan yang bagaimana? Dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Wah, mereka emosi. Mereka heran, Ibrahim ini kok ngomong begini. Ingat, Ibrahim tatkala itu sendirian. Tidak ada yang lain bertauhid kecuali dia. Nanti baru kemudian Nabi Lut beriman. Nanti kemudian dia baru menikah dengan Sarah. Makanya waktu Nabi Ibrahim
berjalan dengan Sarah melewati negeri Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau mereka bertanya kepada engkau, siapa engkau? Akhbirihi bi annaki ukhti. Sampaikan kepada mereka engkau adalah saudariku wahai Sarah, padahal istrinya. Ya. Kata Ibrahim alaihissalam, fa innaki ukhti fil Islam, karena kau adalah saudariku dalam Islam. Wa inni la a'lamu ala wajhil ardi musliman ghairi wa ghairak. Karena saya tidak tahu di atas muka bumi ini ada muslim yang lain kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Ibrahim tinggal di suatu zaman tidak ada yang bertauhid kecuali dia apa? Sendirian. Tapi beraninya luar biasa ya. Ya. Maka mereka heran lihat Ibrahim seperti ini, berani mencela nenek moyang mereka. Maka mereka berkata, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Wahai Ibrahim, kau ini serius atau bercanda? Serius atau bercanda? Kau berani mencela nenek moyang kami. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, dia tidak peduli. Dia mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim, tetapi Rabb kalian bukan Tuhan-Tuhan ini, bukan berhala-berhala ini. Rabb kalian adalah penguasa alam semesta yang telah menciptakan langit dan bumi. Itulah Tuhan, bukan patung-patung yang tidak bisa apa-apa. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya, demi Allah saya akan bikin makar terhadap Tuhan-Tuhan kalian setelah kalian pergi. Disebutkan dalam surat yang lain, kaumnya Nabi Ibrahim, mereka punya acara ritual tahunan, yaitu acara hari raya. Tapi mereka mengadakan hari raya tersebut di luar kampung. Mereka mengadakan hari raya di luar kampung, dan mereka tinggalkan kampung mereka untuk bersenang-senang, berhura-hura dalam perayaan tersebut. Nah, mereka ngajak Ibrahim alaihissalam. Mereka ngajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi ikut perayaan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam nolak, tapi dengan dia dengan tauri atau dengan dusta. Dia mengatakan, inni saqim, saya sakit. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat kelak, tatkala orang-orang datang agar Nabi Ibrahim memberi syafaat bagi mereka di padang mahsyar, kata mereka, ya Ibrahim anta khalilur rahman, wahai Ibrahim engkau kasih Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana 'inda rabbik, tidakkah engkau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa. Kenapa? Saya pernah berdosa 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, lam yakdzib Ibrahim al-Khalil alaihissalam illa 3 kadzibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdosa kecuali tiga kali. Seumur hidup tidak pernah berdosa kecuali berapa kali? 3 kali. Kalau kita nggak tahu berapa kali. Sintani fi dzatillah, 2 kali dusta karena dakwah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berdusta karena tadi Sarah. Ini semua bukan dusta murni, nanti kita akan jelaskan. Ini bukan dusta murni. Di antara dusta salah satunya, dia mengatakan ini saqim, saya sakit. Makanya saya tidak bisa ikut kalian untuk perayaan. Nabi Ibrahim sengaja tidak mau ikut supaya kampungnya kosong, kemudian dihancurkan patung-patung tadi. Ya kalian pergi aja, pergi, saya sakit, nggak bisa ikut. Padahal dia tidak sakit. Tapi kalau antum mengerti bahasa Arab, saqim itu adalah isim fa'il, ya, yang maknanya sekarang atau nanti. Sehingga para ulama mengatakan Ibrahim tidak dusta dengan dusta yang tegas. Dia mengatakan saya akan sakit atau saya sedang sakit. Jadi saqim itu bisa artinya akan sakit, dan Nabi Ibrahim pasti akan sakit, dia manusia. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Dalam ayat dia mengatakan kalau saya sakit Allah yang sembuhkan. Waktu mereka sudah pergi, ini bohong pertama. Bukan bohong murni, tapi bohong yang inilah. Tatkala mereka pergi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke patung-patung tersebut. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut, pecah-pecah, kecuali yang paling besar tidak dihancurkan. Kata Nabi Ibrahim, semoga mereka kembali bertanya kepadaku. Jadi Ibrahim itu memang cari masalah dia. Ya. Memang dia sengaja. Ya, dia tidak pergi terus kabur, enggak. Dia biarin hancurin yang kirim yang besar. Biar nanti saya akan dipanggil. Dia pingin disidang di hadapan mereka. Memang sengaja dia. Setelah dia hancurkan, dia biarin yang besar. Yang besar disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian ahli sejarah mengatakan Ibrahim menggunakan kapaknya ditaruh di tangan apa? Tangan patung yang gede, ya. Tangan patung yang gede, ya. Ya. Kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menggerakkan fitrah tauhid. Setiap orang itu ada fitrah tauhidnya. Meskipun dia dalam terjerumus dalam kesyirikan, masih ada fitrah tauhid. Fitrah itu apa? Mengesahkan Tuhan. Bahkan waktu mereka bikin berhala, pasti ada yang paling jago di antara berhala-berhala tersebut. Ya. Agama apapun, antum bilang agama ini punya dewa sekian, pasti ada satu yang paling top di antara dewa-dewa tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Maka Ibrahim pun menghancurkan patung-patung tersebut, yang ditinggalkan cuma yang paling besar ya. Dengan meletakkan kapak di tangan kanan patung yang besar tersebut ya. Ya, karena saya katakan tadi, sebenarnya fitrah manusia masih ada tentang tauhid, sehingga tatkala mereka mengangkat ada Tuhan-Tuhan yang banyak, pasti ada satu Tuhan yang paling top di antara Tuhan-Tuhan tersebut. Ya. Jadi yang besar cuma satu, yang kecil-kecil banyak ya. Ya, ada pernah seorang syekh lewat di Medan, kebetulan ada di Medan tersebut di pinggir jalan ada patung gede satu, yang lain kecil-kecil. Kata syekh tersebut, seandainya Nabi Ibrahim ada, itu dihancurin yang kecil-kecil. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun." Nabi Ibrahim segera pergi menuju, diam-diam pergi menuju ke patung-patung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan?" Kata para ulama, ini dalil bahwasanya kaumnya tatkala pergi mengikuti perayaan, mereka letakkan sesajen di patung-patung tersebut. Taruh sesajen di patung-patung tersebut. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun, kenapa tidak makan? Malakum la tantikun, kenapa kalian tidak ngomong?" Enggak ngomong, enggak makan, sudah ada makanan di depan, tidak makan juga. Dan itu kebiasaan orang-orang musyrikin sampai sekarang. Ya. Dewa-dewa mereka kasih sajen. Ya. Entah kepala kebo, entah apa, entah ini. Ya. Jadi saya pernah punya teman pengusaha, dia tekan kontrak kerja sama seorang non-muslim. Non-muslim tersebut penyembah berhala. Akhirnya sepakat, deal dengan satu kesepakatan. Setelah deal, maka orang non-muslim ini dia bersyukur kepada dewanya. Maka dia pun buat sajen, ada makanan-makanannya, ada uang-uangnya, kemudian diletakkan di salah satu patungnya atau dewanya. Maka teman saya jenggotnya segini ya. Dia tanya, "Ngapain nanti kasih sajen-sajen sama itu patung-patung?" Ya, kita kan bersyukur, kita sudah deal, terima kasih. Dewa sudah memudahkan kita untuk apa? Untuk bisnis ini. Terus kata teman saya, "Tapi kenapa kamu kasih uang palsu sama dewa kamu? Harusnya kan uang asli kalau mau kasih saja." Dewa enggak apa-apa, dia terima meskipun uang palsu. Kata teman saya, "Wah, ini gawat. Dewa saja dibohongin sama dia, apalagi saya." Dan ternyata benar, setelah itu dia dibohongi. Jadi kebiasaan kasih sajen-sajen itu kebiasaan dari dulu, ya. Setannya sama, iblisnya satu, syubhatnya sama, ya. Taruh sajen, kalaupun enggak dimakan ada berkahnya, dan demikian letakkan di patung-patung. Taib. Akhirnya Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung tersebut, Ibrahim pergi, nunggu mereka pulang dari perayaan. Akhirnya kaumnya pulang dari perayaan. Setelah itu mereka kaget, dikagetkan ternyata patung-patung yang mereka sembah sudah dihancurkan oleh Ibrahim. Maka mereka berkata, "Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Kata mereka, siapa yang telah melakukan hal ini dengan Tuhan-Tuhan kita, kepada Tuhan-Tuhan kita, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Sebagian mereka berkata, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar seorang pemuda, anak muda, umur masih 16 tahun, sekitar 16 tahun, 15-16 tahun, telah mengejek-ngejek Tuhan-Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, anak muda tersebut namanya siapa? Ibrahim. Karena tidak ada yang pernah cari masalah kecuali siapa? Ibrahim. Satu bumi seluruhnya musyrik kecuali siapa? Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kata mereka, datangkan Ibrahim ke sini, datangkan di depan masyarakat agar mereka bisa menyaksikan. Jadi mereka ingin ngerjain Ibrahim, mereka ingin menyidang Ibrahim di hadapan rakyat. Mereka ingin ya Ibrahim dipermalukan di hadapan masyarakat. Justru ini yang dicari oleh Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sengaja ingin dihadirkan, kapan bisa ngumpulin orang, dia anak muda. Di antara caranya hancurin patung-patung supaya bisa apa? Dihadirkan banyak orang. Ini yang dicari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi antum jangan ikut-ikutan ya. Ini lihat kondisi dan situasi ya. Baik. Akhirnya Ibrahim dihadirkan, mereka bertanya, "Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kau yang telah melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, justru yang melakukannya patung yang gede. Coba tanya sama patung-patung yang kecil yang sudah dihancurkan. Ya. Jadi ini dusta Ibrahim yang kedua. Dusta Ibrahim yang kedua.
Dan kata para ulama, sekali lagi dustanya Nabi Ibrahim bukan dusta yang jelas, bukan dusta yang soreh, tapi dia tauriah. Sebagian mengatakan ini namanya dusta bersyarat. Dusta bersyarat. Seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, yang melakukannya adalah patung yang gede dengan syarat patung-patung kecil bisa ngomong. Coba tanya, bisa jawab atau tidak. Kalau ternyata patung-patung kecil tidak bisa ngomong, berarti saya yang melakukan. Jadi lafalnya dusta, tapi dusta bersyarat. Sama seperti seorang mengatakan ada sebuah patung di satu tempat, patung syekh, patung wali, kalau kamu panggil dia, dia akan noleh kepalanya begini patungnya. Kalau dia dengar. Tapi masalahnya dia tidak bisa dengar, makanya enggak pernah noleh. Jadi ada syaratnya. Patung ini yang menghancurkan kalau patung-patung bisa kecil bisa ngomong. Farajau ila anfusihim faqala innakum antumudz zalimun. Lalu mereka kembali kepada sadar dan mereka berkata, sungguhnya kita yang keliru bukan Ibrahim. Siapa suruh kita tinggalin patung-patung kita, tidak ada yang jaga. Ya, makanya dia hancurin patung-patung kita. Bukan salah dia. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian kepala mereka tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, sungguh kau sudah tahu ini patung-patung tidak bisa ngomong. Nah, ini yang diinginkan oleh Ibrahim, pernyataan langsung dari lisan mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa apa? Ngomong. Ini yang Ibrahim tunggu-tunggu dari tadi. Begitu terungkap dari lisan mereka bahwasanya patung-patung tidak bisa ngomong, saatnya Ibrahim habisi mereka dengan hujjah. Kata Ibrahim alaihissalam, qala atfata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat sama sekali dan tidak beri mudarat kepada kalian? Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala taqilun? Kalian tidak punya otak, tidak bisa mikir? Masa patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa makan, kemudian tidak bisa apa-apa, ya, dikasih makanan tidak bisa makan. Terus ngapain kasih makanan? Terus tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa membela dirinya. Kenapa harus disembah? Apakah kalian tidak punya otak? Ya. Makanya para ulama mengatakan hukum asalnya tatkala kita berdakwah kita boleh mencela Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat kondisi dan maslahat. Makanya Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, janganlah kalian mencela ya sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalnya kita jelaskan kalau kita berdakwah, kita bilang masa itu jadi Tuhan, masa Tuhan lapar, masa Tuhan haus, masa Tuhan takut, ya masa Tuhan berdoa. Nah, kalau Tuhan berdoa kepada siapa? Minta sama siapa? Masa Tuhan sholat ya, masa Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya? Sebenarnya boleh seperti itu, tapi lihat maslahat dan mudarat. Ibrahim alaihissalam mencela mereka. Afala taqilun? Apa kalian tidak bisa berfikir? Akhirnya mereka tidak punya hujah, mereka sudah terpatahkan hujah mereka. Kalau hujah dalil sudah tidak bisa, maka dengan otot sekarang. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilun. In kuntum fa'ilin. Kata mereka, bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar bertindak. Maka mereka tidak langsung disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Ibrahim tidak langsung dibakar. Tentunya ditangkap dulu. Tangkap dulu, mulailah mereka siapkan kayu bakar. Membuat kayu bakar untuk dibakar dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai-sampai Ibnu Katsir menyebutkan ada seorang wanita yang sakit, kemudian dia bernadar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Sampai terkumpulkan begitu banyak kayu yang siap dibakar. Lalu dibakarlah. Timbullah lautan api yang begitu luar biasa. Ya, disebutkan tidak ada api yang paling besar di zaman tersebut kecuali api yang untuk bakar siapa? Ibrahim. Lantas mereka pun ingin melemparkan Ibrahim dalam lautan api tersebut. Nah, kalau mereka melempar begitu saja Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka takut Nabi Ibrahim akan kabur. Maka mereka harus melemparkan ke tengah lautan api. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan manjanik. Manjanik semacam ketapel raksasa. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan ketapel tersebut, kemudian dilemparkan ke tengah lautan api tersebut. Disebut dalam hadis, dalam riwayat, tatkala Ibrahim di atas lautan api, maka dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baik penolong. Subhanallah, ini zikir diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan kita banyak mengucapkan zikir ini. Tetapi faedahnya berbeda. Tergantung kekuatan iman hati tatkala mengucapkan, meskipun lafalnya sama, hasilnya bisa berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim
alaihissalam. Dan menakjubkan, api tersebut ya membakar seluruh kayu. Jadi api tersebut tetap membakar, kecuali Ibrahim saja alaihissalam yang tidak terbakar. Di segala sisi Ibrahim semuanya terbakar. Apinya sama, tempatnya sama, tapi Ibrahim tidak terbakar. Karena yang ngatur api siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya bukan berarti kayunya enggak terbakar, kayunya terbakar, jadi hancur, jadi debu. Tetapi Ibrahim sendiri tidak terbakar. Karena yang mengatur seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita terkadang heran dengar ada gempa di suatu tempat, ya semuanya hancur kecuali masjid. Kenapa? Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ada kebakaran, semuanya kebakar kecuali musholla enggak kebakar. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin untuk memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin dalam perang Khandaq, dalam perang Al-Khandaq, perang Al-Ahzab. Ya, jarak kaum muslimin dengan kaum musyrikin dekat, tetapi angin datang kencang cuma menyerang kaum musyrikin. Kenapa? Yang mengatur angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian kaum dihancurkan oleh Allah, dibinasakan dengan suara yang sangat menggelegar dari langit. Subhanallah, Nabi dan orang-orang soleh tidak apa-apa. Padahal gunturnya sama. Yang mati cuma apa? Orang-orang musyrikin. Kenapa? Yang mengatur guntur juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh tatkala Ibrahim alaihissalam sudah selesai dibakar, ternyata dia keluar dengan selamat. Seharusnya mereka beriman atau tidak? Seharusnya mereka beriman, wah ini Ibrahim luar biasa ini. Tapi tidak. Jawaban mereka, Ibrahim penyihir. Selesai. Setiap ada nabi punya mukjizat illa qalu sahirun au majnun. Mereka punya syubhat, ini orang gila atau penyihir. Nabi Musa alaihissalam tongkat bisa berubah menjadi ular, kata mereka penyihir. Ibrahim alaihissalam keluar dari lautan api dalam kondisi selamat, kata mereka apa? Penyihir. Taib. Selesai kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ya. Ada kisah yang lain juga yang terjadi di Babel, kata sebagian ulama, tentang dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Dengan Raja Namrud yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Ayat 258. Kata Allah Subhanahu wa taala, Raja Namrud ini kurang terkenal, ya, padahal dia ngaku sebagai apa? Tuhan. Lebih terkenal, lebih top siapa? Fir'aun, ya. Fir'aun lebih apa? Lebih top karena dia lebih brengsek, lebih jahat, ya. Namrud dia ngaku sebagai Tuhan tapi dia kurang top. Jadi pelaku maksiat ada yang top, ada yang tidak, ya. Taib. Dan dia memiliki kekuasaan yang besar. Kata para ahli tafsir, ada 4 raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Kalau Fir'aun hanya Mesir, dia hanya menguasai Mesir. Namrud kekuasaan lebih luas. Di antaranya 2 raja Muslim, 2 raja kafir. 2 raja yang Muslim adalah, kata para ulama, adalah di antaranya Dzulqarnain, ya, dengan Nabi Sulaiman. Adapun yang kafir di antaranya Namrud dengan Bukhtanasar. Namrud ini yang berhadapan dengan Ibrahim di Babil. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Rabb-nya, tatkala Allah berikan kepada dia kekuasaan. Jadi orang ini sombong, angkuh, disebutkan umurnya panjang sampai ratusan tahun, sehingga akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Umurnya panjang, kekuasaannya luas, kesombongan dan sombong bertingkat-tingkat sampai dia merasa dirinya Tuhan. Dan Nabi Ibrahim datang kepada dia, Nabi dakwahi dia. Idz qala Ibrahimu Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Kata Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim ingin menjelaskan alaihissalam bahwasanya kau bukan Tuhan. Karena di antara sifat Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, bisa. Coba gimana caranya? Maka dia mengeluarkan 2 orang yang dipenjara. Kata dia, 2 orang ini saya hukum mati. Yang satunya saya bebaskan, berarti saya hidupkan dia, enggak jadi mati. Yang satunya saya tetap hukum mati. Itu namanya menghidupkan dan mematikan. Itu namanya Tuhan goblok seperti ini. Namanya menghidupkan bukan begitu, maksudnya sudah mati dihidupkan, ya. Dia bilang menghidupkan gini, yang sudah dihukum mati enggak jadi dihukum mati, berarti apa? Menghidupkan. Yang dihukum mati tetap dimatikan, padahal bukan begitu maksud Nabi Ibrahim. Maksudnya yang sudah mati ente hidupkan, itu baru namanya Tuhan. Ya, sudah goblok mau jadi Tuhan. Kemudian karena dia sudah tidak ngerti, ya enggak nyambung ya istilahnya, Nabi Ibrahim berkata dengan hujah yang lain.
Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladzi kafar. Kalau kau memang Tuhan, datangkan matahari, terbitkanlah dari arah barat menuju arah timur. Maka dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Karena namanya Tuhan, Tuhan punya sunnatullah. Sunnatullah itu aturan Tuhan. Dan kalau dia Tuhan yang buat aturan, harusnya dia bisa rubah aturan, harusnya demikian. Makanya yang disebut dengan mukjizat di antaranya adalah perubahan sunnatullah. Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti bahwasanya nabi-nabi tersebut utusan Tuhan. Seperti api yang harusnya membakar, sunnatullahnya harusnya apa? Membakar. Tapi Allah menjadikan dia bisa jadi dingin. Berbalik 180 derajat. Ya, karena memang Allah yang bikin aturan. Demikian juga mukjizat yang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diusir dari kaumnya. Kemudian dia pergi, dia harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya Babil, kemudian dia pergi ke negeri yang lain, yaitu ke negeri Syam. Dan saya katakan Nabi Ibrahim alaihissalam sabar, tidak suka pemarah, dia pemaaf, dia tidak berdoa ya Allah hancurkan kaumku, ya Allah binasakan Raja Namrud, tidak. Ya, tapi dia pun pergi ke negeri yang lain. Disebutkan dalam buku-buku tafsir ya bahwa si Raja Namrud akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan nyamuk atau lalat masuk ke dalam hidungnya, kemudian bercokol di kepalanya dalam waktu yang lama sehingga dia pun kesakitan. Kalau sudah nyamuknya bereaksi, maka dia pun mukul-mukul kepalanya supaya apa? Supaya seperti orang kepala pusing dipukulkan ke tembok sampai akhirnya dia meninggal dunia. Orang yang sombong ngaku Tuhan tewas gara-gara seekor apa? Nyamuk yang Allah kirimkan. Taib. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke negeri Syam untuk berdakwah. Ternyata dia di sana menemukan jenis manusia yang lain, jenis musyrikan yang lain, yang mereka menyembah benda-benda langit, seperti menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Dan ini Allah sampaikan dalam surat Al-An'am. Untuk bisa buka surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. Surat ke-6 ayat 75 dan seterusnya. Ya. Disebutkan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan dalam Qasasul Anbiya dan juga dalam tafsirnya Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah di negeri Syam. Menikah dengan Sarah di negeri Syam. Oleh karenanya wanita-wanita negeri Syam ya terkenal cantik, di antaranya Sarah. Ya. Dan Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan kaum musyrikin yang menyembah benda-benda langit yang Allah abadikan dalam surat Al-An'am ayat 75. Kita bacakan ayat-ayat tersebut. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ayat-ayat ini sering dijadikan dalil bahwasanya Ibrahim mencari Tuhan, dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi Allah mengatakan, kami tunjukkan kebesaran kami sehingga Ibrahim termasuk orang yakin. Nabi Ibrahim sudah yakin terlebih dahulu. Setelah itu Allah berkata, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Kemudian tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim lihat bintang. Ingat Allah menggunakan kalimat fa. Kata fa ini dalam bahasa Arab artinya lalu, menunjukkan tertib. Nabi Ibrahim sudah yakin sebelumnya, liyakuna minal muqinin falamma, agar dia termasuk orang-orang yang yakin falamma, lalu tatkala tiba malam hari. Berarti Nabi Ibrahim sudah yakin dulu kepada Allah, baru terjadi dialog dengan kaumnya tentang ini rembulan adalah Tuhan, bintang adalah Tuhan. Dan itu bukan Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang bersandiwara agar umatnya sadar, agar kaumnya sadar. Sebagaimana dia bersandiwara sebelumnya mengatakan yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung besar. Sama. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Jadi Allah mengatakan waliyakuna minal muqinin, Nabi Ibrahim agar yakin falamma tatkala, kemudian lalu tatkala tiba malam hari. Fa kita tahu dalam bahasa Arab yufidu tertib, memberikan tertib ya, urutan. Jadi kata gandeng dalam bahasa Arab ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa adalah kata gandeng artinya dan, hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan urutan, tertib. Contoh saya mengatakan datang Muhammad dan Umar. Ja'a Muhammadun wa Umar, pakai wa artinya dan. Saya menyebutkan telah datang Muhammad dan Umar, bisa jadi Umar lebih dahulu datang. Ya, saya tidak tahu apakah Umar atau Muhammad dulu, karenanya saya menggunakan kata dan.
Tapi kalau saya menggunakan kata gandeng lalu, saya mengatakan telah datang ja'a Muhammad fa Umar, telah datang Muhammad lalu Umar, berarti siapa yang lebih dahulu? Muhammad. Karena saya menggunakan lalu, fa. Apalagi kalau saya menggunakan thumma itu tertib ma'at-tarakhi. Ya, saya mengatakan ja'a Muhammadun thumma Umar, telah datang Muhammad kemudian datang Umar. Nah, di sini Allah menggunakan fa. Nabi Ibrahim sudah yakin, baru terjadi dialog. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, lam yakun Ibrahimu alaihissalam nadhiran wa innama kana munadhiran. Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang berdebat, sedang berdialog. Sebagaimana dia berdialog dengan para penyembah berhala, dia mengatakan yang hancurin patung yang gede, supaya mereka berpikir. Padahal dia yang hancurin. Demikian juga ini. Maka Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, kata dia ini Tuhanku. Ini bukan sesungguhnya, paham? Sekedar dialog ya, agar mereka berpikir, kenapa dia sedang berbicara dengan orang-orang yang menyembah bintang. Falamma afala, tatkala bintang tersebut tenggelam, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Berarti dia diatur, Tuhan kok diatur? Ya. Waktu terbitnya diatur, waktu hilangnya diatur. Nah, ini bukan Tuhan. Kemudian dia beranjak kepada yang lebih besar. Benda langit yang lebih besar terlihat. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat rembulan terbit, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala, tatkala rembulan terbenam, dia mengatakan qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Rabbku tidak beri petunjuk kepadaku, maka sungguh-sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini berarti dia tidak sedang mencari Tuhan. Dia sudah tahu, saya tidak menyembah rembulan. Kenapa? Karena Tuhanku memberi apa? Petunjuk kepadaku. Saya ulangi kata Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi. Kalau Rabbku tidak beri petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumidh dhalin. Maka aku termasuk dari orang-orang yang sesat. Ya. Ingat ya, dhalin, kalau imam baca ayat ini jangan antum bilang amin ya, jangan. Karena saya pernah di Masjid Nabawi habis ceramah, salat bersama jamaah Indonesia, imam pas baca ayat ini. La akunanna minal qaumidh dhalin. Orang Indonesia serentak, amin. Kayaknya sudah di setel otomatis. Pokoknya ada dhalin amin, padahal tidak semua dhalin amin. Orang-orang Arab saya enggak dengar, yang dengar Indonesia dong. Saking khusyuknya, tot amin. Antum jangan ya. Kemudian Nabi Ibrahim lanjutkan, falamma ra'a asy-syamsa, kata Allah, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Ya. Falamma afalat, tatkala matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi ingat, Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan. Tadi saya katakan, Allah mengatakan lam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Tidak pernah syirik sama sekali. Kalau dia pernah mencari Tuhan, berarti sebelumnya dia musyrik. Atau sebelumnya dia ateis, kemudian dia mencari Tuhan. Ini tidak pernah terjadi pada Ibrahim. Lam yakum minal musyrikin. Dia tidak pernah musyrik, di satu zaman pun tidak pernah. Dia sudah memiliki fitrah ada Tuhan, dan kemudian Allah jadikan dia seorang nabi. Kemudian kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim dakwahi mereka, aku menghadapkan diriku dan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Ya, bukan benda-benda langit. Yang harus kalian sembah adalah pencipta langit dan isinya. Kalian menyembah rembulan, kalian menyembah bintang, kalian menyembah matahari. Yang itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang menciptakan langit dan segala isinya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kata Allah, wa hajjahu qaumuhu. Kaumnya debat sama dia. Didebat Ibrahim. Debat sama orang musyrikin. Ngayal mereka. Kata Ibrahim, qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kalian ingin mendebatku terhadap tentang Allah, padahal Allah telah beri petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Dan aku tidak takut dengan kesyirikan kalian. Aku tidak takut dengan sembahan-sembahan kalian. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Bagaimana saya takut dengan Tuhan-Tuhan kalian, sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya sama sekali. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Harusnya siapa yang merasa aman, saya atau kalian, yang bertauhid atau yang berbuat kesyirikan? Kalau kalian mengetahui,
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Justru orang yang bertauhid, yang tidak pernah mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, itulah yang mendapatkan keamanan. Jadi rupanya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya penyembah benda-benda langit tadi mengancam Ibrahim. Hei Ibrahim, hati-hati kamu, kualat kamu. Ya. Ditakut-takuti Nabi Ibrahim, dan demikianlah kebiasaan orang-orang musyrik. Oleh karenanya Allah sebutkan Nabi Hud pun demikian. Nabi Hud alaihissalam diancam oleh kaumnya. Ya. Kata mereka, ya, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Kata mereka, wahai Hud, kau ngomong apapun ma ji'tana bi bayyinah, kau tidak datangkan dalil, kata mereka. Padahal itu dalil yang benar. Kata kaumnya, wahai Hud, kaum 'Ad, kami tidak akan beriman dengan engkau. Dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami gara-gara dakwahmu. Dan kami ingatkan, inna qulu illa taraka ba'du ahli tanbisu, hati-hati kau Hud. Kau mencela-cela Tuhan kami, kau akan kualat terkena keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Kata mereka, sebagian Tuhan kami akan marah dan bikin kau kualat, wahai Hud. Diancam Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Dengan penuh keyakinan. Qala inni usyhidullah, saya persaksikan Allah sebagai saksi. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni, dan kalian bersaksilah aku berlepas diri dari seluruh sembahan-sembahan kalian. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalian seluruhnya kompak, kumpul, bikin saya kualat, ya. Dan jangan tunda-tunda. Subhanallah, Nabi Hud luar biasa imannya. Jadi diancam, nanti sebagian Tuhan kami marah, sebagian dewa kami marah. Suruh dewa kalian kumpul semua. Suruh bikin saya celaka sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Ini tawakal 'ala Allahi rabbi wa rabbukum. Saya bertawakal kepada Allah. Jadi ini iman yang luar biasa. Jadi kalau ada orang nakut-nakuti ente, hati-hati Ustaz, nanti ente disantet sama dukun. Seluruh dukun suruh kumpul, suruh santet saya sekarang, jangan tunda-tunda. Tapi saya tidak berani ngomong gitu. Jadi luar biasa. Ya, mereka nakut-nakuti Nabi Hud dan mereka nakut-nakuti Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berkata, ya, siapa yang harus takut, saya atau kalian? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Siapa yang harusnya merasa aman? Saya atau kalian? Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka tidak beriman. Nabi Ibrahim pun terusir kembali. Ya. Terusir kembali, kemudian dia pun berdakwah di tempat yang lain. Dia pun pergi bersama istrinya yang dia cintai, Sarah, kemudian berjalan menuju negeri Syam. Dan tatkala beliau berjalan bersama istrinya menuju negeri Syam, beliau melewati negeri Mesir. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Di negeri Mesir ternyata dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada seorang raja yang zalim, yang mata keranjang, suka cari istri yang cantik. Pokoknya ada cewek cantik lewat akan dipanggil. Jadi dia punya intel khusus untuk cari cewek yang cantik. Nabi Ibrahim sudah tahu, terkenal raja ini suka cari cewek cantik dan istrinya cantik jelita, Sarah. Maka Ibrahim tatkala lewat, tadi dia berkata, dan ini dosa Nabi Ibrahim yang ketiga. Jadi dosa Nabi Ibrahim ada berapa? 3. Yang pertama, saya sakit. Yang kedua, yang menghancurkan patung yang besar. Yang ketiga, dia berkata kepada istrinya, kalau kau ditanya, wahai istriku, fa akhbirihi annaki ukhti. Katakan bahwasanya kau adalah istriku. Kenapa? Kau adalah saudariku. Kalau Ibrahim berkata atau Sarah berkata Ibrahim adalah suamiku, maka dia akan dibunuh oleh sang raja. Biasa, ada cewek, ada perempuan, ternyata istrinya orang, ingin direbut, suaminya dibunuh. Diambil apa? Istrinya. Tapi kalau Ibrahim mengatakan saya saudaranya, tidak dibunuh, mungkin dimuliakan. Akhirnya Nabi Ibrahim terpaksa darurat, maka dia pun suruh Sarah berkata, kalau kau ditanya, bilang engkau adalah saudariku. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inni la a'lamu ala wajhil ardi musliman ghairi wa ghairaki. Saya tidak tahu di atas muka bumi yang muslim kecuali saya dengan kamu. Bayangkan semuanya musyrikin. Semuanya musyrikin. Akhirnya Sarah diambil oleh sang raja, dimasukkan dalam kamarnya. Kemudian hendak digauli. Nabi Ibrahim salat, berdoa, Sarah pun berdoa. Nabi Ibrahim salat dan berdoa kepada Allah. Begitu hendak digauli, tiba-tiba tangannya terbelenggu, tidak bisa dia lepaskan. Ternyata ini ya karena karomahnya Sarah. Akhirnya dia sadar bahwasanya yang dihadapi dia bukan orang sembarangan. Maka sang raja berkata, wahai Sarah, berdoa kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu tanganku ini. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa.
Ya Allah bukakan belenggunya. Langsung Allah kabulkan, luar biasa. Sarah wanita soleha. Doa langsung apa? Dikabulkan. Begitu terbuka, ternyata dia berkhianat. Kenapa? Sarah terlalu cantik. Dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya. Dia hendak menerkam Sarah kedua kali. Maka terbelenggu dengan lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, Sarah berdoalah kepada Tuhanmu. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Dan Sarah orang yang baik. Dia berdoa lagi, ya Allah bukalah belenggunya. Waktu terbuka belenggu tangannya, ternyata dia tidak kuasa menahan syahwatnya. Di depan dia ada wanita yang sangat cantik jelita. Mungkin matanya tidak pernah melihat wanita secantik ini. Maka kemudian dia pun menerjang ketiga kali. Terbelenggu lagi tangannya lebih kencang daripada 2 kali sebelumnya. Dia mengatakan, wahai Sarah, mintalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tangan. Saya tobat kali ini, sudah tidak berani lagi. Akhirnya Sarah berdoa, dikabulkan atau tidak? Langsung dikabulkan. Terlepas belenggu kedua tangannya. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, pada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku bimra'atin wa inna ma ji'tumuni bi syaitan. Kalian datangkan kepadaku syaitan. Ini bukan perempuan, enggak bisa diapa-apain. Ini syaitan perempuan. Akhirnya Sarah dilepaskan, fa akhdamaha Hajar. Maka kemudian raja ini memuliakan Sarah, maka dia pun menghadiahkan Hajar untuk menjadi pembantu siapa? Sarah. Maka Sarah pulang bertemu dengan suaminya bawa pembantu, siapa? Siti Hajar. Maka Hajar pun ikut berjalan bersama Nabi Ibrahim bersama Sarah ke negeri Palestina. Kemudian tinggallah Ibrahim bersama Sarah di sana puluhan tahun. Tidak punya anak, sudah lama menikah dengan Sarah, tidak punya anak, sudah puluhan tahun. Dan namanya seorang lelaki ingin punya anak, ingin punya keturunan. Maka akhirnya Sarah kasihan lihat apa? Suaminya. Suami saya ingin punya anak. Maka dengan niatnya yang tulus, dia bilang kepada suaminya, nikahi saja pembantu saya. Jadi yang punya ide untuk carikan istri kedua siapa? Sarah. Ini sunnah yang terlupakan. Ibu-ibu marah nanti. Lupakan aja katanya. Akhirnya Sarah menyuruh Hajar menikah dengan Ibrahim karena kasihan lihat suaminya. Akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar dan tidak ada masalah awalnya. Tidak ada masalah. Kapan timbul masalah? Kapan timbul kecemburuan? Sarah tatkala Hajar punya anak. Wah ini. Tatkala Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu karena ada sesuatu pada madunya yang tidak dia miliki. Oleh karenanya, kata teman saya yang berpoligami, yang praktisi poligami, kalau Anda punya istri 2, jangan pernah cerita apapun yang terjadi pada istri pertama dengan istri yang kedua. Karena dua-duanya memang punya intel untuk mencari saling tahu kabar di antara salah satunya. Ya, enggak usah cerita-cerita. Karena kalau sampai ketahuan pasti ribut, pasti cemburu. Kamu belikan apa dia? Kamu belikan, enggak usah. Ya. Ini salah satu trik, tapi saya tidak melaksanakannya karena istri saya cuma satu ya. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya Hajar pun cemburu, Sarah pun cemburu kepada Hajar. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Akhirnya Sarah pun marah kepada Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam Fathul Bari menyebutkan Sarah pernah bersumpah, saya akan memotong 3 bagian dari tubuh Sarah, dari tubuh Hajar. Dari tubuh Hajar. Dia sudah marah. Yang menakjubkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bagaimana sikap halimnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sangat pemaaf. Dia tidak marah kepada Sarah. Saya tanya sama antum, Sarah wanita soleha atau tidak? Soleha, lebih soleha daripada kita-kita ini. Makanya waktu berdoa langsung dikabulkan atau tidak? Langsung dikabulkan. Sarah menemani istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala seluruh penduduk dunia semua kafir, Sarah beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa solehanya. Tapi kalau sudah untuk masalah madu, ya, masalah istri kedua, istri pertama, ya dia tidak bisa tahan. Dia cemburu kepada Hajar sampai dia mengungkapkan kata-kata, saya akan potong 3 bagian dari tubuhnya. Dan Ibrahim alaihissalam tidak marah karena dia tahu istrinya sedang cemburu. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam membawa Hajar untuk pergi dari rumah. Ya. Ibnu Abbas berkata, wanita yang pertama kali ittakhadha mintaqan, yang pertama kali mengambil mintak, yaitu kain, ya, yang diikatkan di pinggang adalah Ummu Ismail Hajar. Kenapa dia menggunakan mintak? Litu'affiya atharaha ala Sarah, karena dia ingin menghilangkan jejaknya dari kejaran Sarah. Ya, para ulama mengatakan, sebagian ahli hadis mengatakan, maka waktu Sarah cemburu kepada Hajar, Hajar pun menggunakan baju pembantu. Di antaranya menggunakan ikatan di pinggang waktu dia hendak bekerja.
Kenapa dia ingin menenangkan hati Sarah? Seakan-akan dia berkata, wahai Sarah, saya bukan sainganmu, saya pembantumu. Jangan kau marah. Dan seharusnya demikian, istri kedua ngalah sama istri pertama. Ya. Bukan malah ngompori suaminya untuk ceraikan istri pertama. Ini enggak benar. Hajar mengalah. Kemudian dia pun di antaranya juga dia pun jalan agar dengan kain yang dilepaskan supaya bekas kakinya tertutup dengan apa? Dengan bekas kain tersebut. Maka dia pun pergi bersama suaminya menuju ke Mekah. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Dan ini yang harus kita ambil pelajaran. Bagaimana Anda marah kepada seorang wanita yang wanita tersebut salah bertingkah, salah bersikap karena saking cintanya kepada Anda. Ya. Lihat bagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan ada tamu-tamu. Tahu-tahu ada kiriman makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seakan-akan melanggar peraturan ya. Ya. Kenapa? Ada kiriman dari istri yang lain lewat seorang pembantu. Mungkin ada tamu ingin memberi hadiah kepada Nabi untuk melayani tamu. Pembantu tersebut bawa piring, akhirnya Aisyah pukul tangan pembantu tersebut, piringnya jatuh pecah di hadapan tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah. Nabi malah turun kemudian mengambil piring tersebut, mengumpulkan kembali makanan. Kata Nabi, "Gharat ummukum, ibu kalian, ibunda kalian Aisyah cemburu." Bahkan Nabi bela siapa? Aisyah. Nabi tidak marah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah. Jadi kalau istri Anda misalnya buka HP ternyata ada SMS dari wanita lain, kemudian dia banting HP-nya, jangan marah. Seharusnya demikian. Kenapa? Dia cemburu karena cinta kepada Anda. Wanita kalau sudah cemburu terkadang otaknya tertutup, maka beri udzur kepada mereka. Jadilah Anda seperti Nabi Muhammad SAW dan jadilah Anda seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik hadirin, sampai di sini saja kajian kita tentang Nabi Ibrahim. Karena intinya antum sudah tahu Nabi Ibrahim ternyata istrinya ada berapa? Ternyata istrinya ada 2. Menurut versi Islam, menurut versi Perjanjian Lama dalam Injil atau dalam Taurat, Nabi Ibrahim istrinya 3. Istrinya berapa? 3. Tapi yang datang riwayat yang sahih kepada kita istrinya cuma 2 ya. Dan perjalanan masih panjang ya. Tapi sampai di sini saja kajian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab.